Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Penakluk Bintang episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-136. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 135. Di minggu kemarin, pertarungan puncak yang ditunggu-tunggu akhirnya dimulai juga. Pertarungan antara Lo Fang dan Rong Jun berjalan sesuai ekspektasi semua orang, karena tidak satu pun yang mau mengalah. Bahkan mereka yang mengira Rong Jun akan menang dan mudah berhasil dibungkam langsung oleh Lo Fang. Tidak ada satupun ketakutan yang Lo Fang tunjukkan, padahal kekuatan Rong Jun begitu hebat. Tidak berhenti sampai di situ saja, Lo Fang berhasil mengejutkan semua orang dengan kemampuannya, yang mampu mencapai tahap pertama dari persenjataan Nansen, padahal ia masih berada di tingkat bintang saja. Sayang sekali, walaupun Lo Fang telah menunjukkan kemampuan hebatnya, dia itu masihlah kalah dari Rong Jun. Pada akhirnya, kemenangan pun diraih oleh Rong Jun. Akan tetapi, perjuangan Lo Fang masihlah belum usai, sebab dia akan bertarung di pertarungan para pecundang. Babata akan memberikan bantuan agar Lo Fang bisa bertambah kuat dan menyelesaikan pertarungan pecundang tanpa menerima satupun kekalahan. Kali ini, Lo Fang akan berlatih bersama dengan sosok Juxia. Walaupun tubuhnya besar, tapi di antara para murid Huyanbo, ialah yang sangat cepat. Babata akan mengatur agar Juxia bisa selevel dengan Lo Fang. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Babata meminta Lo Fang untuk tidak perlu khawatir karena dirinya akan mengatur kekuatan Juxia di tingkat yang sama sepertinya. Selama Lo Fang mampu bertahan dalam ujian itu, maka ia sudah bisa dikatakan mendapatkan peningkatan yang sangat besar. Ketika Juxian bangkit, Lo Fang segera memasang penghalang karena merasakan adanya sebuah ancaman yang begitu menakutkan. Terdengarlah suara tawa menakutkan dari Juxian. Babata memberikan sapaan kepadanya karena bagaimanapun sudah sangat lama mereka berdua tidak bertemu. Walaupun tampangnya ini mengerikan, tapi sosok Juxian ini tidaklah seperti Doi. Jadi Lo Fang merasa agak lega karena dia tidak perlu khawatir tubuhnya diambil alih. Setelah Babata memberitahu tujuannya, Juxian pun meminta Lo Fang untuk bersiap, karena mereka berdua akan segera latihan tanding. Untuk sementara, Juxian akan melihat apakah Lo Fang bisa mengimbangi semua serangannya. Baru saja pertarungan dimulai, Lo Fang langsung dibuat terkejut dengan betapa besarnya kekuatan serangan Juxian. Ia tidak hanya hebat dalam kekuatan saja, namun kecepatannya juga bukanlah main-main. Lo Fang mencoba untuk menghindarinya agar bisa melakukan serangan balasan. Tapi ini terlalu sulit karena bagaimanapun Juxian sama sekali tidak memberikan napas kepadanya. Lo Fang pun tertangkap olehnya dan kembali dilemparkan ke arena. Dan gini sudah jelas kalau kekuatan Juxian berada jauh di atas Lo Fang, padahal tingkat kekuatannya sudah disamakan. Bayangkan jika dia masih berada di ranah Undying. Bagi Juxian, Lo Fang terlalu tergesa-gesa. Ia menyarankan untuk menciptakan ritmenya sendiri. Hanya saja Lo Fang tidak berhenti sampai di sini saja. Sebab ketika juga ia pun kembali melakukan sesuatu kepada persenjataan Nansen, yang mana ia kembali menggunakan bentuk pertama persenjataan Nansen. Lo Fang berterima kasih atas saran yang telah diberikan oleh seniornya. Jadi kali ini dirinya akan menunjukkan sesuatu kepadanya. Selama Lo Fang berlatih di sini, 3 tahun pun sudah berlalu, yang mana kompetisi antara para pecundang telah dimulai. Lo Fang dan bimbingan dari Juxian mulai menerapkan apa yang dirinya pelajari di dalam kompetisi. Berkat latihan ini jugalah kemampuan Lo Fang secara perlahan mulai berkembang, terutama dari segi pertarungan. Ia dan begitu mudah mengalahkan lawan-lawannya. Bahkan Lo Fang tidak pernah kalah dari siapapun. Hingga pada akhirnya ia pun kembali bertemu dengan Nabini. Nabini yang telah kalah darinya berjanji akan membalaskan dendamnya. Apalagi selama 3 tahun ini dirinya sudah berlatih sangat keras. Dia akan memperlihatkan kepada Lo Fang betapa besarnya perbedaan di antara mereka. Para penonton begitu antusias untuk bisa melihat pertarungan di antara mereka berdua. Karena bagaimanapun ini adalah pertarungan siapakah yang akan mendapatkan galaksi Bima Sakti.
Setelah saling menatap satu sama lain, pertarungan pun akhirnya dimulai juga. Dalam pertarungan ini, Nabini langsung gunakan domainnya untuk mengurung Lao Fang. Brolin dan Hegerep sepertinya sangatlah percaya diri kalau Nabini akan menang dengan mudah. Tapi sayang sekali itu hanyalah harapan palsu. Karena dan hanya melangkah saja, Lao Fang sudah bisa menghancurkan domain S-nya. Nabini sama sekali tidak percaya kalau dalam waktu 3 tahun saja, Lao Fang sudah menjadi sekuat ini. Tidak menyerah, Nabini pun kembali melakukan penyerangan kepadanya, yang bahkan ia memperluas domainnya. Tapi apapun yang dirinya lakukan, semua itu sia-sia saja di hadapan Lao Fang. Dengan gerakannya begitu cepat, Lao Fang pun langsung menyerang Nabini. Beruntungnya, ia masih sempat menghindari serangan tersebut, walaupun akhirnya Nabini pun telah dikalahkan. Nabini sungguh tidak menyangka dengan perkembangan Lao Fang dalam 3 tahun ini. Dan begini, Lao Fang pun telah berhasil memenangkan pertandingannya sebanyak 9.374 kali. Ia pun berhasil dipromosikan ke 5 besar di antara 1.000 jenius. Mereka akan memasuki tahap kedua pertarungan jenius. Kemenangan Lao Fang atas Nabini telah membuat semua pihak senang, terutama keluarga Lao Fang dan teman-temannya. Rong Jun juga memberikan pujian atas perkembangannya itu. Untuk Brolin sendiri sungguh tidak menduga dengan kemampuan Lao Fang, padahal itu hanyalah makhluk bumi saja. Hegerep menenangkan cucunya karena jika sampai dia dimakan oleh emosi, lantas bagaimana cara ia bisa menjadi kuat. Hegerep mengakui Lao Fang sebagai jenius yang hebat. Sina berpindah ke kediaman Lao Fang yang mana dirinya disambut dengan begitu bahagia. Sebab Lao Fang telah berhasil dipromosikan menjadi orang paling berbakat ke-20. Kedepannya Lao Fang akan ikut pergi bersama Rong Jun dan para jenius lainnya. Susin dan juga kedua anak Lao Fang tentu sangat bangga atas pencapaiannya. Tapi semua ini terhenti karena Hegerep langsung menghubungi Lao Fang. Meskipun mereka saling tidak menyukai, tapi Lao Fang tetap mengangkat panggilannya. Tujuan Hegerep menghubunginya adalah untuk memberikan pesan dari Kaisar Gunung Naga Hitam. Berhubung ia sudah berhasil memasuki 5 besar di antara 1.000 jenius di alam semesta, maka dengan begini, Kekaisaran Gunung Naga Hitam secara resmi mengangkat Lao Fang sebagai pemilik sah dari galaksi Bima Sakti. Semua ini tentu membuat mereka semua bahagia. Hegerep sendiri langsung pergi. Sugeng sendiri begitu syok karena adik iparnya adalah penguasa galaksi Bima Sakti. Tidak tanggung-tanggung karena ini bukan hanya bumi saja, melainkan seluruh alam semesta di galaksi Bima Sakti. Sugeng begitu bahagia sampai-sampai ia tidak bisa menyembunyikan semua ini dari semua orang. Perhatian pun tertuju kepadanya. Susin tentu malu dengan tingkah kakaknya itu. Kedua anak Lao Fang pun langsung menyanyi untuk merayakan acara ini. Di sisi lain, Babata membenarkan kalau pesan yang dibawa oleh Hegerep memang berasal dari Kaisar Gunung Naga Hitam. Selain itu, informasi ini sudah disebarkan ke seluruh wilayah Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Lao Fang sungguh tidak pernah menyangka dengan semua ini. Sesaat kemudian, Jiang Tianchen dan Ming Yu pun menghubungi Lao Fang. Mereka memberikan selamat atas pencapaian yang telah ia dapatkan. Jiang Tianchen meminta Lao Fang untuk tidak terlalu sopan kepadanya. Ia memberikan saran agar Lao Fang bisa memerintahkan galaksi dengan baik. Karena dan begitulah galaksi Bima Sakti bisa berkembang. Selain itu, ia mempersilahkan Lao Fang untuk bertanya mengenai apapun kepada Ming Yu. Lao Fang paham dan berterima kasih banyak kepada mereka. Nah, terlihat juga kalau Jiang Tianchen ini sepertinya sedang menunggu keputusan dari Hong. Di sini Lao Fang masihlah tidak percaya dengan posisinya saat ini. Hong dan Nation menenangkannya. Mereka meminta Lao Fang untuk melihat sekelilingnya yang mana semua orang begitu senang dengan kedaulatan bumi. Hong mengajak Lao Fang untuk tidak berpuas diri karena perjalanan mereka masihlah panjang. Di sisi lain, Winston begitu shock ketika tahu Lao Fang telah menjadi pemilik suatu galaksi, yang mana di sana ada 2 miliar planet kehidupan. Winston tidak menyangka Lao Fang lebih dulu menjadi penguasa galaksi dibandingkan dengan dirinya. Winston begitu sedih sampai-sampai dia tidak menjadi semangat. Sasha yang tidak tahu apa-apa mulai diberitahu mengenai informasi tentang Lao Fang yang telah menjadi pemilik galaksi Bima Sakti. Sasha begitu bahagia dengan kabar tersebut. Sejak pertemuan pertama mereka, Winston sudah tahu kalau Lao Fang bukanlah orang sembarangan. Jadi keputusannya untuk berteman dengan Lao Fang memang adalah hal yang tepat. Winston pun memuji pemikirannya yang jenius ini.
Wensen berusaha untuk tetap kuat, tapi ujung-ujungnya ia kembali sedih dan pencapaian yang Lo Fang dapatkan. Padahal ia juga yang menjadi penguasa dari suatu galaksi. Di sisi lain, para warga dari Kekaisaran Gunung Naga Hitam menyambut baik atas hasil yang telah Lo Fang dapatkan. Karena bagaimanapun ia juga telah membanggakan Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Ini juga terjadi dengan orang-orang di planet Bailan. Berbeda dengan Nolan San yang menjadi begitu marah. Para pemimpin dari 5 negara besar juga begitu bangga kepada Lo Fang. Dengan pencapaian itu, maka dia sudah menunjukkan kepada mereka betapa luasnya keinginan dari Lo Fang. Xino berpindah ke markas Hong, yang mana dia itu dihubungi oleh Ayang Jising untuk menanyakan keputusan yang dia ambil. Setelah memikirkan segalanya, Hong berencana untuk mengambil tawaran yang telah mereka berikan. Selain itu, kini Lo Fang telah menjadi pemimpin galaksi, jadi ia bisa lebih tenang. Jising senang dengan keputusan Hong dan dia akan menunggu kedatangannya. Keesokan paginya, tepatnya di dozo milik Hong, Lei Shen dan Lo Fang telah datang menghampirinya, yang mana mereka sudah tahu kalau Hong juga berniat untuk pergi meninggalkan bumi. Hong merasa ini adalah saat yang tepat karena ia yakin keluarga Nolan San sudah tidak berani lagi menyerang bumi. Jika ia terus tinggal di bumi, maka Hong yakin tidak akan bisa mengejar Lei Shen dan Lo Fang. Apalagi ketika membayangkan hari di mana Hong tidak bisa memberikan bantuan apapun kepada mereka berdua. Karena inilah keputusan Hong, maka Lo Fang tentu akan mendukungnya. Untuk Lei Shen sendiri agak sedih karena bagaimanapun mereka sudah berteman dalam waktu yang sangat lama. Tapi ini adalah keputusan terbaik yang pernah Hong ambil, jadi mereka akan selalu mendukungnya. Setelah semua ini, kita pun diperlihatkan dan perpisahan yang akan Hong lakukan kepada seluruh orang di akademi. Tidak lupa, 3 penjaga utama Hong memberikan hormat kepadanya. Kepergian Hong ini sangatlah berat, apalagi dia itu akan pergi selama 20.000 tahun lamanya. Pingsan dan Yelinnya sudah berjuang begitu keras untuk bisa menyamai level Hong agar bisa selalu berada di sisinya. Tapi sekarang mereka masihlah belum mampu untuk menyusul. Meskipun mereka semua akan terpisah oleh ratusan juta tahun cahaya, tapi Yaro akan selalu melihat langit dan membayangkan Hong yang berada jauh di sana. Mereka juga memuji apa yang akan Hong lakukan karena semua ini demi bumi. Sesaat kemudian, pesawat yang akan membawa Hong pun tiba. Tidak yang berlama-lama, Hong pun diminta untuk segera masuk. Semua rombongan yang ada di sana pun segera memberikan hormat kepada Hong atas kepergiannya. Hong hanya bisa tersenyum saja dan ia pun pergi meninggalkan bumi untuk berlatih selama 20.000 tahun. Nah, kedepannya Lo Fang ini juga akan pergi. Jadi, kini hanya tinggal Lei Shen saja di bumi. Ia meminta Lo Fang untuk tidak mengkhawatirkan apapun. Hanya saja Lo Fang masih kepikiran karena dirinya akan bertemu dengan 1000 jenius lainnya dari berbagai negara alam semesta. Lo Fang tidak niatan untuk mengendorkan latihannya. Karena jika tidak, ia hanya akan tertinggal oleh mereka. Siang berpindah ke tempat leluhur dari Gunung Tiga Kapak yang sudah sangat menantikan kedatangan dari Hong. Dan begini, Lau sebagai Lord of Time telah memiliki pewaris yang akan menerima semua pengetahuannya. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya ini pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa, kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Lo Fang akan terus melakukan latihan bersama Juxian. Secara perlahan namun pasti, Lo Fang ini masih terus berusaha untuk mengimbangi kekuatan Juxian. Nah, selain itu, latihan ini memang sangatlah bagus, karena bagaimanapun ia akan pergi berkumpul bersama dengan para jenius lainnya. Brolin dan juga Nolan San sudah tidak bisa berbuat apapun kepada bumi. Dan untuk Nolan San ini disarankan oleh AI-nya untuk pergi meninggalkan Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Nah, kita juga diperlihatkan dengan sosok wanita yang cantik yang muncul dari cangkang. Tidak hanya ia saja, namun kita akan diperlihatkan dengan para jenius dari berbagai negara alam semesta lainnya. Fokus utama di sini adalah Bolan, karena dia adalah yang terkuat di antara para jenius lainnya. Hanya saja mereka pun kembali dikejutkan dengan kehadiran dari sosok yang sangat kuat. Bahkan tekanan yang dia keluarkan sangatlah mengerikan. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya.
Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.